ketika mencela orang lain, sabananya sama mencela diri sendiri, Pak. Sebab ketika mencela orang lain, pasti dia membalas mencela diri kita sendiri. Ya, Pak Ibu? Itu pasti tuh. Berarti ketika mencela orang lain, tahu dia tidak senang dia, kita ingin juga dicelanya gitu. Itu mana satu? Atau mana lain? Ketika cela orang lain, orang itu adalah saudara awak. Sama aja bagian awak tadi diri awak sendiri. Berarti awak mencela diri awak sendiri. Karena tadilah sama bersaudara. Satu keturunan. Tidak boleh awak mencela orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kembali kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dengan ikhlas diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat beriring salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan dua pusaka atau warisan sebagai pedoman bagi kita bersama yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia sampai kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan Sunnahnya. Mari ibu dan bapak, kita selalu dimanapun berada, apapun yang kita lakukan, kapanpun waktunya, jangan sampai Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasul itu terlepas dari panduan kita. Karena pada saat kita lepaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu, maka pada saat itulah kita tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pada saat ini kajian tausiah kita dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 dan 11. Surah Al-Hujurat ini surat yang ke-49 urutannya berapa? Ayat yang ke-10 dan 11. Ayat ini Bapak berbicara tentang persaudaraan sesama mukmin. Atau mukmin itu bersaudara, dikatakan oleh Allah, lalu nanti ada hal-hal yang perlu kita jaga dalam menjaga kesatuan
atau persaudaraan kita sesama mukmin. Kita lihat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dulu Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dalam tafsir Al-Misbah itu Quraisy Shihab menjelaskan Ibu Bapak. Nah, ini dipakai ikhwah. Bersaudara itu bahkan sama dengan saudara satu keturunan gitu. Tidak akhwah, kalau akhwah itu kan bersaudara biasa. Tapi dipakai ikhwah. Nah, itu juga dimaknai tidak hanya bersaudara biasa, tapi sama dengan satu keturunan gitu. Sama ayah ama ini bagaikan begitu kedekatan gambaran persaudaraan kita kok sesama mukmin. Ini saudara ini kan ada bagian macam-macamnya berapa? Ada saudara sesama mukmin, saudara di antara juga umat sesama berbeda agama, juga sesama manusia di seluruh bumi alam ini. Sekarang kajian kita saudara sesama mukmin. Sama-sama orang beriman. Berarti selagi dia beriman di sini, nah, di Masjid Raya Pahudaran Tinggi ini, beriman dia di kecamatan berbeda, provinsi berbeda, bahkan negara yang berbeda, selagi dia beriman, sama beriman, iman kepada Allah, pada Rasul dan yang enam itu, berarti kita bersaudara, Ibu. Dake awak, kalau maksudnya. Fa aslihu baina akhawaikum. Nah, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Nah, jadi kalau bersaudara tuh, kalau ada saudara yang sedang berselisih, sedang bermasalah, sedang tidak elok-elok, kita dituntut punya peran untuk mendamainya. Jangan pada yang lama-lama saudara waktu berselisih. Ada peran penting buat di situ. Yang dapat wak lakukan, yang dapat kita laksanakan untuk mendamaikan saudara wak yang sedang bermasalah. Nah, apakah masalahnya berdua, seorang sama seorang, ini dikatakan, atau bahkan lebih banyak masalahnya antara satu keluarga dengan keluarga lain, atau lebih kadang masalah suku lainnya suku lain, kampung lainnya kampung lain, itu kita harus punya peran. Karena kau bersaudara, Ibu Bapak, ada andil wak di sinan, mari wak buat bahas supaya damai. Tidak boleh lama-lama saudara kau berselisih. Nah, itulah masih mana. Inilah orang mukmin. Jadi dake awak. Bahkan hadis lain dikatakan, nah, kita sama dengan satu tubuh. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasal jasadil wahid idza staka minhu udhun tada'alahu sahirul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan awakku adalah bagaikan nih, dalam hal kasih mengasihi, sayang menyayangi, cinta mencintai, sama dengan satu tubuh. Kalau satu bagian tubuh itu merasa dia undun sakitnya, maka yang lain merasa paneh lah gitu. Bahkan tidak mau tidur gitu, tidak lalu. Iya enggak Pak Ibu? Kalau satu tubuh awak tu bagian ada mata, ada telinga, ada gigi, ada lidah, ada kaki, ada paru. Coba satu bagian sakit, yang lain panehnya, merasakan sakit, demam lahnya gitu. Padahal satu bagian yang sakit. Gitu. Sakit gigi ya Bu ya. Ini contoh sederhana. Kalau gigi sakit tiba, sakit gigi malam. Lain bisa mata di pician di laluan. Ya Bu?
Nggak bisa ya. Yang sakit kan giginya, biar lagi gitu suara gitu. Yang matanya lalu dengan nyenyak, tidurnya terpejam dia, nggak bisa. Padahal yang sakit gigi. Tiba sakit lo parui. Yang masalah di parui sakit, tapi kenapa suara ini dia meraung-raung kesakitan? Aduh, sakit. Padahal sakitnya di parui. Tapi dia sakit juga lidah suara keluar. Kadang air mata keluar menetes air matanya. Padahal parui yang sakit. Kok air mata yang menetes? Kapal pusing dan tidak bisa lain-lain. Ikulah gambarnya kita ibu dan bapak. Kok harus acuk jo ulang-ulang karena ibu dan bapak kadang-kadang kita tak lupa sebagian menilai saudara kita ini. Ndak mulai sapo-sapoan, ndak ada tegur sapa, ndak le tolong menolong, itu waktunya ndak hanya sebentar. Ndak cukup sehari besok sambung lo balik ya Pak Ibu. Ndak cukup sampai 3 hari, sambung seminggu halus selesai, sambung sebulan, tambah bertahun, bertahun-tahun. Nah itu lagi. Belum juga selesai sampai bahkan kadang kematian ibu Pak. Iku kok dapet mari ibu. Yang namanya masalah itu pastilah ya. Kita ini kan manusia bro. Berbeda tujuan, berbeda rencana, berbeda gaya pikir, berbeda rezekinya, berbeda anaknya, berbeda pendidikannya. Perbedaan itulah yang kadang-kadang menimbulkan sebuah konflik, persoalan yang kita harus cari titik temunya, Bu. Jangan sampai masalah kau lama-lama. Memang Ustaz kau tidak semudah menyampaikan, Bu. Tapi kita berupaya, karena ini perintah Allah dalam Al-Quran. Karena tadi fa'aslihu, maka damaikanlah, berarti perintah. Disuruh awak untuk mendamaikan. Jangan lama-lama saudara awak sesama mukmin, karena bagian sama dengan tadi satu tubuh, sama dengan satu keturunan. Jangan lama-lama awak membiarkan saudara kita bermasalah. Apalagi menambah masalah. Nah, karena dulu apa ibu? Mange-angean, mengompori. Ada orang saudaranya, jangankan dia berperadu nampak masalahnya kete, masalah tubuh apa? Saudaranya sedang bermasalah, masalahnya kecil. Jangankan dia menyelesaikan masalah yang kecil itu, bahkan menambah masalah itu, menggadang-gadang. Inilah yang sangat tidak boleh. Dia hasud, dia bahasanya dia kompor, dia panaskan, sehingga masalah itu jangankan selesai lah, batamah gadang lah api kau ibu dapat. Berarti tidak boleh seperti itu. Dihasung, difitnah. Orang lah kabadamai Pak Ibu. Nyalah gak setahun dak tegur sapa saudaranya, nampak ada tando-tando kabailoan. Tibulah kawan kau di belakang malia. Dibisiki, dia namanya kau bailoan tuh. Karena lah salahnya dulu. Amuah kau tuh. Sehingga kadang-kadang masalahku muncul balik. Tidak jadi orang berdamai. Dosa besar yang berdamai. Nah, ini pesan pertamanya. Jadi, fa'aslihu baina akhawaikum, damaikanlah saudaramu yang berselisih. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Jika berperang menamaikan saudara itu, Allah katakan, semoga Allah nanti memberikan rahmat kepada kita bersama. Tapi kalau masalahnya tidak selesai, tidak ada peran awak, apalagi menjaga persoalan itu, tidak mau ikhlas memaafkan, mungkin bisa beko jauh rahmat dari kita bersama ibu napa. Lah, satu ya. Kita masuk ayat yang kasabali. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, jadi kau tidak boleh satu, kau yang dijaga. Tidak boleh memperolok-olok suatu kaum kepada kaum yang lain. Nah, asa ayyakunu khairam minhum, karena boleh jadi mereka. Nah, jadi asa ini apa maknanya?
bisa boleh jadi. Nah, tapi ada penafsiran lain, kemungkinan besar. Nah, bisa jadi kemungkinan besar. Jadi apa namanya? Wahai orang beriman, jago yang kokoh. Yang pertama, jangan suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Karena kemungkinan besar. Nah, karena pakai asa itu, asa, kalau bahasa terjemahan di Al-Quran ini bisa jadi, tapi pemahaman ada tafsir yang lain, kemungkinan besar ayyakunu khairam minhum. Kaum yang perolok-olok itu lebih baik daripada kita yang memperolok-oloknya. Jadi yang pertama yang harus jaga ibu apa? Tidak boleh kita memperolok-olok kaum yang lain. Lalu dikuatkan lagi, Bu. Nah, ayat ini khusus kepada yang wanita, Bu. Ibu-ibu. Nah, simak ya, ibu-ibu. Nah. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Nah. Jangan pula seorang wanita. Nah, jadi apa? Nah, jangan pula perempuan-perempuan memperolok perempuan-perempuan yang lain. Bisa jadi atau kemungkinan besar wanita yang memperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari yang memperolok-olok. Nah, jadi tadi kaum itu sabarnya masuk di sini, tapi dipertegas Ibu Bapak, khusus disampaikan di situ wanita atau ibu-ibu. Tidak boleh ibu-ibu memperolok ibu-ibu yang lain. Karena luntan tulai awak yang mungkin memperoloknya, mempermainkannya, membulinya, dia itu lebih baik di sisi Allah daripada kita. Itu maksudnya Ibu. Lejala ibu. Ya lelok Bu. Lelok dipujilah orang lainnya Bu. Banyak memuji ya Pak. Jangan memperolok-olok. Mungkin ada kelemahan saudara kita. Menghina, mencaci sebagainya. Apalagi kita permain-mainkan ya Bu. Tidak boleh. Nah, kita pun itu apa-apa. Itu yang pertama. Itu untuk tadi menjaga persaudaraan kita. Nah kita lanjut Bu Pak. Nah. Lalu tadi yang perolok-olok. Nah, kemudian wala talmizu anfusakum. Nah, janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Nah, itu Pak. Jadi kecil risiko mencela diri sendiri. Lah kamu kira rasanya mencela diri Pak? Apa aja? Tapi aku ada ayat kan? Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu saling mencela satu sama lain atau mencela diri sendiri. Itu mana ada? Kalau mana katanya talmizu anfusakum. Kenapa dipakai diri sendiri? Nah, ketika mencela orang lain, sabananya sama mencela diri sendiri, Pak. Betul. Jadi jangan awak saling mencela. Baik, Bapak. Sebab ketika mencela orang lain, pasti dia membalas mencela diri kita sendiri. Ya, Pak Ibu? Itu pasti. Berarti ketika mencela orang lain, tahu dia tidak senang dia, kita ingin juga dicelanya gitu. Itu mana satu? Atau mana lain? Ketika cela orang lain, orang itu adalah saudara awak. Sama je bagian awak tadi diri awak sendiri. Berarti awak mencela diri awak sendiri. Karena tadilah sama bersaudara, satu keturunan. Tidak boleh awak mencela orang lain. Termasuk Ibu Bapak mencela orang tua orang lain. Mana juga sini jangan mencela orang tuamu sendiri juga Adam. Termasuk di situ diri kita sendiri. Sebab kalau awak cela orang tua orang lain Ibu Bapak, berarti dia juga pasti membalas mencela orang tua kita sendiri. Nah, makanya tidak boleh awak balik kawak. Karena manusia pasti demikian. Berarti Ibu Bapak maknanya wala talmizu anfusakum, jangan cela dirimu sendiri. Ini adalah jangan saling cela mencela sama awak. Karena kita bersaudara, kita cela orang lain, dia nanti pasti juga mencela diri kita sendiri. Itu yang akan dijaga Ibu Bapak ya. Nah. Lai paham mencela Pak Ibu? Itu mencela orang lain. Ada kekurangannya, kita jelekkan, aibnya kita buka, macam-macam lah Bu, menghina dan sebagainya. Nah,
Lanjut setelah dulu. Nah, kemudian wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Main membogala yang ndak rancak. Panggil memanggil apa, Bu? Mengasih dia gelar yang tidak buruk yang. Kalau nyo mau kita bicara apa? Nyo tinggi, kurui. Nah, siapa dipanggil apa, Ibu? Tunggak listrik jangan Pak ya. Nah, ada badannya gak gapuk siapa Ibu? Siapa dipanggil? Kadang celaan tuh enggak boleh. Dibilang dormita gitu. Ibu tahu dormita? Dorong minyak tanah. Nah, ini kan panggilan ini kira-kira Ibu ya. Ini contoh-contoh yang enggak perlu kita sampaikan. Nah, rendah dia. Panggil bocil dan sebagainya. Jadi ini enggak boleh panggil memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Jadi panggillah dengan panggilan yang menyenangkannya. Kalau panggil dia dengan gelar yang tidak baik, nanti dia pasti juga panggil kita dengan gelar yang tidak baik. Elok-elok sanang talingonyo mendangai. Nah, ini ada kecualinya Pak. Kecuali gelar itu sudah melekat kepada dia sejak lama, dan kalau tidak itu dipanggil tidak kenal orangnya doh. Itu boleh Pak? Lah lamo lah tabiaso panggilnya itu galanyo, itu yang dikenal orang sadonya gitu. Tapi mungkin tidak menyakitkan bagi dia pun biasa dipanggil itu. Di rumah sianu ya Pak ya, bertanya lah. Panggilan itu panggilan sama lain tidak namanya, tapi galanyo yang orang lain tahu sadonya itu galanyo, lah tabiaso, dan bagi dia pun tidak menyakitkan. Daba adanya doh, itu boleh tuh ya. Tapi kalau panggilan lain yang dia tidak suka, itu tidak boleh. Panggilan elok-elok, galah-galah. Boleh kadang-kadang sama-sama kawan sama kadang, itu panggilan itu kadang macam-macam lah. Nah, jadi tidak boleh. Nah, bi'salismul fusuku ba'dal iman. Seburuk panggilan adalah panggilan ini fasik setelah orang itu beriman gitu. Dia orang dulunya tidak beriman, lah berimannya masih dipanggil dengan fasik pada orang beriman. Itulah panggilan yang sangat tidak baik. Nah, kemudian Allah tutup ayatnya. Kalau pernah terjadi model itu, kita mungkin sering mengolok orang lain, kita mencela orang lain, kita panggil orang lain dengan panggilan yang tidak baik, atau kita sering membuat perselisihan dengan saudara kita, Allah panggilkan bertaubatlah. Bertaubat kita, minta ampun. Kalau salah orang lain minta maaf kita. Wa man lam yatub, maka siapa yang tidak bertaubat setelah dosa-dosanya di atas kita lakukan tadi, faulaika humuz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Karena itu Ibu apa? Nah, karena kita ada kesalahan terhadap tadi saudara kita, maka kita nanti dianjurkan untuk bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat awak dengan perbuatan itu, kitalah orang yang paling zalim di kita di sana. Mereka lah orang yang paling zalim, yang tidak mau bertobat, merasa masih hebat, bahkan mempertahankan perbuatannya yang salah tadi. Sanangnya mencela orang, mencela orang lain. Sanang membawa orang yang panggilan tidak boleh. Dan sebagainya. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, jadi itulah intinya bagi kita subuh ini. Mari taruh wak jago yang penting Ibu dan Bapak, persaudaraan kita kok sesama mukmin, sesama awak, sesama saudara, tetangga sebelah menyebelah, dimanapun dia buat dalam konsep tataran mukmin, selagi dia beriman, itulah saudara awak. Ibu ya, kita saling tolong menolong. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk saudara kita, itulah hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masih bersalah, cepat segera selesaikan, saling memaafkan, tentu sebelum kematian datang menjemput kita. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu ya Pak Haji. Ya, Pak Haji.
Lalu namanya. Ya Pak Ji. Alhamdulillah.